program A108. Dari file siswa, Anda diminta membuat program untuk menampilkan laporan yudisium. Record input tersusun dari nomor siswa, kode ujian, dan nilai ujian. Record output tersusun dari nomor siswa, kode ujian, nilai ujian, yudisium, dan keterangan. Proses baca input data, yudisium ditentukan berdasar kode ujian dan nilai ujian. Jadi yudisium ditentukan berdasar kode ujian dan nilai ujian. Kalau kode ujiannya 1 dan nilai ujiannya antara 0 sampai 49, maka yudisiumnya tidak lulus. Untuk nilai 50 sampai 65, yudisiumnya lulus sedang. Nilai 66 sampai 75, yudisiumnya lulus cukup. Nilai 76 sampai 100, yudisiumnya lulus baik. Ini untuk kode ujian 1. Untuk kode ujian 2 dan nilai ujiannya 0 sampai 59, yudisiumnya tidak lulus. Nilai 60 sampai 80, yudisium lulus sedang, 81 sampai 90 lulus baik, 91 sampai 100 yudisiumnya lulus baik. Untuk kode ujian 2, nilai ujian 0 sampai 59, yudisiumnya tidak lulus. Nilai ujian 0, 60 sampai 80, yudisiumnya lulus sedang. Nilai 81 sampai 90, yudisium lulus cukup. Nilai ujian 91 sampai 100, yudisiumnya lulus baik. Keterangan ditentukan berdasar kode ujian 1 dan kode yaitu ujian ulama. Keterangan ditentukan berdasar kode ujian 1 itu adalah ujian utama, dengan kode ujian 2 ujian ulang. Pada akhir proses cetak total tidak lulus, lulus sedang, lulus cukup, lulus baik, dan total seluruh siswa. Nah, kalau kita mendapat soal demikian, maka nanti kita akan membuat garis output. Ini outputnya yang diminta, dan nomor siswa, kode ujian, nilai ujian, yudisium, keterangan, kemudian total tidak lulus, total lulus sedang, lulus cukup, lulus baik, dan total seluruhnya. Untuk mengerjakan soal ini, maka tentukan nama variabel input untuk setiap tabir, yaitu A untuk nomor siswa, B untuk kode ujian, C untuk nilai ujian. Selanjutnya, buatlah input data A8 fiktif dengan menggunakan logika data sebagai berikut. Yudisium ditentukan oleh kode ujian dan nilai ujian. Ada 4 macam yudisium, yaitu tidak lulus, lulus sedang, lulus cukup, dan lulus baik. Nah, ini harus ada pada input data tersebut. Untuk mengerjakan ini, gunakan skala horizontal, yaitu untuk menentukan kriteria yudisium. Jadi untuk kode ujian 1, nilai antara 0 sampai 49, kemudian antara 49 sampai 65, antara 65 sampai 75, dan antara 75 dan 100. Untuk data tes, artinya untuk membuat input data, maka nilai ujian dengan kode ujian 1, ini harus ada data yang bernilai lebih kecil dari 49, lebih kecil atau sama dengan 49,
lebih kecil dan sama dengan nilai 65 dinilainya di sini, kemudian nilainya di sini, di antara ini, kemudian di antara ini. Untuk kode ujian 2, demikian. Ini. Kemudian input yang kita buat adalah seperti ini. Kemudian kalau sudah dibuatkan input, kita tentukan variabel untuk input itu yaitu A, B, C, Y, keterangan, TTL, total lulus sedang, cukup, baik, dan seluruhnya. Kemudian kita buat output A8 berdasar input yang tadi. Outputnya ini kita kerjakan. Jadi berdasar input yang tadi, nanti outputnya harus seperti ini. Di outputnya harus seperti ini, ada total tidak lulus, lulus sedang, cukup, baik, dan total seluruhnya. Kemudian kita buat program flowchart-nya. Tidak usah diberi nomor garis. Ini program flowchart-nya. Jadi ini program flowchart untuk mengerjakan soal tadi. Pertama kali read A, B, C, apakah A habis atau selesai. Kalau selesai, cetak total-total. Kalau tidak, dicek dulu apakah B-nya 1. Kalau 1, tulis keterangannya dulu. Kemudian baru dicek nilainya, apakah kurang dari 49, ini total-total, ya, total lulus sedang dan sebagainya. Untuk C kurang dari atau sama dengan 75, kalau tidak berarti lebih dari itu, berarti lulus baik. BLB pas lulus baik, BLB +1. Kemudian menuju total seluruhnya, cetak data, dan kembali baca data baru. Ini untuk B sama dengan 1. Untuk B, kalau tidak berarti B-nya 2. Nah, kriterianya ini. C lebih kecil sama dengan 59. Kalau C lebih kecil sama dengan 59, tidak lulus. Nggak usah ditulis tidak lulus, tapi arahkan saja ini ke sini. Jadi ini dari sini menuju ke sini. Dari sini 2 menuju ke sini 2. Jadi lulus sedang, lulus cukup menuju ke 3. Kemudian lulus baik dari sini menuju ke 4. Dan ini total ini cetak data, output, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, inilah flowchart-nya. Simbol 1 disebut konektor menuju jalur 1 dan sebagainya. Selesai. Untuk mengerjakan soal nomor 8, maka pertama kali kita buka atau kita copy program A07 ini. Kemudian kita lakukan editing, proses editing. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang pertama kali kita buat adalah membuat header. Ini headernya. Jadi kita buat di sini header. Kemudian datanya. Ini datanya. Selanjutnya inisiasi.
Kemudian untuk output, selanjutnya kita buka program utama. Jadi di sini kita lihat flowchart-nya. Jika A sama dengan 0, while A lebih kecil dari 30, yaitu jumlah data tadi. Kemudian data stringnya, nilai dijadikan X nilai. Kemudian di sini ini kita lakukan jika kodenya 1, X nilainya sekian, kode utama kita terjemahkan. Ini terjemahannya. Ini kita terjemahkan. Kemudian di sini untuk ujian utama, kalau kodenya G lebih kecil 59 masuk ke sini. Kita terjemahkan saja ini. Jadi kita hanya menerjemahkan ini saja. Kemudian total. Jadi ini menuju ke sana. Total. Ini kita total. Dan pada akhir proses tinggal mencetak total. Selesai.